Lagi. Wih. Wih, mantap. Mantap. Ini 6000 watt. Ampere 98,6,5. Di sini 99 100 ampere. Wow. Mantap. Jadi hasil produksi ini karena MPPT hanya melimit di 100 ampere, maka produksi panel surya ada di 55.300 watt. Tegangan baterai 53 volt dikalikan arus pengisian, yaitu 101 ampere. Mantap. Dari panel surya teman-teman. Jadi kita pastikan ini kombinasi 3 seri 4 paralel karena kita menggunakan 12 piece panel surya ya. Ini proses. Jadi tiap 3 panel, nah kita seri ujung-ujung baru nanti nyatu di combiner box. Kita juga sudah siapkan untuk combiner box sendiri. Ini ya, bagian atas semua kita buat 3 seri. Nah, sistem paralelnya nanti ada di box ini. Oke. Sudah kita siapkan juga. Jadi ini inputan dari panel surya nanti tiap 3 seri masuk ke atas ini. Terus bagian dalam cukup simpel, hanya terdiri dari beberapa item, yaitu fuse, sekring. Jadi tiap string nanti bagian positif masuk ke fuse. Terus yang bagian negatif tiap string masuk ke terminal blok. Nah ini kita buat 10 fuse atau 10 sekring dan 2 terminal blok serta 2 MCB karena kedepannya kita masih ada penambahan lagi untuk daya panel surya yang ada di sebelahnya. Jadi sekalian untuk sistem combiner paralel dari panel surya kita jadikan satu biar mudah kita untuk ngecek atau mengontrol tiap string panel surya. Nah ini untuk ada MCB DC dan ada arrestor. Arrestor ini fungsinya saat terjadi sambaran petir atau lonjakan tegangan, nah otomatis ini akan trip dan menyebabkan hubung singkat antara tegangan positif dan negatif. Saat terjadi hubung singkat, otomatis salah satu fuse yang terkena tegangan tinggi atau terkena sambaran petir, dia akan putus ya, off. Seperti itu untuk sistem dari combiner box yang kita pasang ini cukup mudah. Nah kedepannya kalau teman-teman ingin buat yang lebih bagus lagi, biar bisa tiap string ini kita tambahkan untuk dioda penyekat ya. Jadi penyekat antara string. Jadi daya dari panel surya akan fokus mengalir ke MPPT, tidak mengisi di salah satu panel surya. Misalnya ada 2 blok panel surya. Nah, yang kapasitasnya sama, yang satu outputnya bisa 100%, yang satu cuma 50%. Nah, tanpa adanya dioda atau penyekat, nanti pasti daya yang lebih kecil akan teraliri daya yang lebih tinggi. Nah, itu menyebabkan kurang optimal untuk kinerja dari panel surya sendiri. Jadi pengisian ke MPPT dan ke baterai juga pasti akan berkurang. Seperti itu untuk sistem combiner. Nanti ini jalur-jalur karena ini main
panel ada 12 biji, kita main 3 seri. Nah, kita narik tiap 3 seri. Ini ya. Jadi kita taruh di sini untuk kombiner. Pendistribusiannya ada di sini ya, dari panel surya. Ini udah hampir kelar untuk proses instalasi. Nanti juga akan kita lihat perform dari produksi panel surya yang kita pasang ini. Nah, jadi ini hasil produksi dari panel surya. Kita tarik ke bawah dulu, ke bengkel yang bawah, karena di sini belum membutuhkan untuk kelistrikan. Daripada sia-sia nggak kita manfaatkan karena bangunan belum jadi, ini kita tarik ke bengkel yang bawah. Untuk kabel kita menggunakan 2x8 AWG atau 7 mili. Ini untuk string dari panel udah kita masukkan ke combiner box. Kita akan lihat voltasenya. Ini ya, masuk ke sikring-sikring. Yang negatif jadi satu di terminal blok. Nah, ini jalur yang menuju ke MPPT. Untuk ujung-ujung kita pasang fulless biar lebih kuat untuk koneksi di output MCB serta terminal blok. Coba di multi dulu outputnya. Jadi kita mau melihat untuk output tiap string ya. Kita pastikan dulu positif negatifnya benar. Negatif string 1 131, string 2 132, string 3 130, string 4 132. Oke, jadi output positif negatif sudah benar. Nah, ini sebentar coba di shotkan nu. Nah, kita mau melihat seberapa kuat percikan api. Wow, lagi. Wih, mantap.
Mantap, ini 6000 watt. Jadi untuk kabel-kabel juga pastikan aman, penampang kabel juga kuat ya, karena emang daya tinggi dan load arus juga nanti bakal tinggi. Yuk sambung. Nah, yang jalur sebelah besok untuk string penambahan ya. Untuk blok negatif kita satukan aja langsung dari dalamnya ya, biar kelihatan rapi, nggak nyekongkong. Nah, output kita kasih PG, sondongnya munggah lagi. Nah, oke, sekarang kita mau cek hasil produksi di MPPT bawah. Nah, ini udah nyampe bengkel bawah ya. Jadi masih padat nih bengkel. Kita pakai multi. Apakah tegangan udah nyampe ke sini? Udah 134 volt. Nah, untuk MPPT kita menggunakan Samoto ya. Saya seneng pakai MPPT Samoto ini. Buka aja. Karena nanti dia sudah ada proteksinya. Seperti proteksi over voltage dari panel surya, dan limiter untuk arus juga bisa kita setting di sini. Nah, ini kita akan menggunakan kapasitas panel 6600 BP. Nah, sedangkan kapasitas MPPT ini hanya 100 ampere. Jadi dengan MPPT 100 ampere ini sebenarnya daya maksimum hanya ada di 5000 BP. Tapi kita menggunakan kapasitas panel 6600 BP. Nah, walaupun kita menggunakan ini MPPT yang 100 ampere ini, tapi dia sudah mampu melimit daya lebih dari produksi panel surya. Jadi seperti ini. Untuk jalur baterai kita menggunakan baterai 3 unit 48 volt 100 ampere. Kita masukkan dulu jalur dari baterai. Jalur panel boleh di on kan sekalian. Taruh atas ini B. Oke, kita aktifkan MCB dari baterai. Udah, MPPT udah hidup, langsung disetting. Nah, tekan ESC sama fungsional, turun, 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 naik. Oke, yes. Oke. Tipe user aja. Oke. Sistem baterai. Yuk. 48 volt. Oke. Nah, current coba kita 100% dulu. Oke,
Oke, wes 100 we. Jadi kapasitas 100 ampere dia mampu melimit kurang lebih nanti di 5000-an watt. Lanjut. Nah, oke. Ini kita turunkan 13,5. Blue charging. Oke, floating juga kita set sama. Oke. Oke, nggak perlu ini mode untuk timer serta mode untuk load. Jadi load yang ini ya. Kebeban bolam DC nggak usah. Wes keluar. Kita lihat parameter setting tadi. 100 ampere. 48 volt, bener. Nah, ini floating 54, oke. Oke. Langsung kita masukkan MCB dari BPV 2. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini terbaca 133 volt. Jadi untuk start atau on pertama arusnya juga smooth, berlahan naik. Kondisi baterai di 50 volt. Ini ya spek MPPT. Ini untuk 48 volt maksimum 5200, tapi kita menggunakan kapasitas panel surya ini 6600. Seharusnya kita setting di 100%, nanti mampu melimit arus di angka 5200-an atau di 100 ampere. Wow. Mantap. 88, 90, 91 ampere ya. Jadi dayanya ini 91 dikalikan 51 volt, kurang lebih 4600 watt hasil produksi dari panel surya. Oke, nanti kita akan lanjut untuk sambungkan jalur dari baterai ke mesin inverter dan kita masukkan ke beban yang ada di bengkel. 99 ampere, tadi 100 ampere. Kita lihat di tang ampere 98. Jadi memang bener ya, mampu melimit ini 100 ampere. Pembacaan di tang ampere 98, 98,6,5. Di sini 99 100 ampere. Wow. Mantap. Jadi hasil produksi ini karena MPPT hanya melimit di 100 ampere, maka produksi panel surya ada di 55.300 watt. Tegangan baterai 53 volt dikalikan arus pengisian, yaitu 101 ampere. Mantap. Nah, ini kondisi baterai udah full ya, floating. Jadi untuk arus pengisian juga berlahan dia turun. Tadi kita set untuk floatingnya di 54 volt. Ini untuk baterai sudah 54 volt. Arus pengisian ini berlahan juga turun. Jadi terjaga di 54 volt. Full di 54 volt. Nah, ini arus pengisian langsung stop
kondisi panel di posisi open ya, tanpa beban 134 volt. Jadi MPPT juga sudah bekerja dengan semestinya. Mantap.